Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, seperti biasa untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Ya, hari ini Bu absen dahulu ya. Monggo yang kameranya belum dinyalakan, bisa dinyalakan terlebih dahulu adik-adik. Sambil Ibu presensi ya. Ya ini Ibu lihat ini dari 30 mahasiswa yang masuk room ini jumlahnya udah 31 ya. Jadi 30 plus 1 sama Ibu berarti hari ini masuk semua ya. Oke, ya yang belum dinyalain itu Bayu tolong dinyalain. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Nah, oh ya mengingatkan yang kemarin tugasnya kan Ibu udah ngoreksi tuh, nah masih ada yang salah-salah, mungkin dipelajari lagi salahnya di mana dan kemudian dibenerin sendiri biar nggak lupa, nggak salah lagi besok kalau ada ujian gitu. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang itu prototipe, nah sekarang kita belajar tentang lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Jadi untuk materi kali ini kita belajar tentang bagaimana sih mendesain barang yang akan kita hasilkan. Didesain dulu, digambar dulu pada lembar kerja atau gambar kerja agar bisa menghasilkan barang tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi tersebut. Oke. Nah, yang pertama itu ada tujuan analisis kerja pembuatan prototipe produk. Nah, tujuannya sendiri yaitu desain produk pendahuluan yang dikembangkan dalam bentuk prototipe diperlukan agar perusahaan mengetahui tanggapan konsumen atas produk itu sebelum produk tersebut diproduksi secara massal. Nah, jadi tujuannya dibikin analisis kerja pembuatan prototipe produk. Jadi desain produk itu untuk mengetahui tanggapan dari konsumen itu bagaimana sih tentang produk tersebut, bagus apa enggak. Semisal kalau masih kurang kan kita bisa perbaiki terlebih dahulu. Makanya ada analisis kerja pembuatan prototipe produk, yaitu tadi tuh desain produk gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada tentang faktor-faktor dalam menguji desain produk. Nah, dalam menguji desain produk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang penting yang harus diperhatikan. Itu ada 3. Yang pertama itu ada reliabilitas, yang kedua itu ada maintainability, yang ketiga itu faktor umur. Nah, yang pertama itu ada reliabilitas, yaitu frekuensi kerusakan komponen, seberapa parah sih dapat rusaknya. Nah, barang tersebut potensi rusaknya itu seberapa gitu. Jadi itu perlu itu apa yang harus diperhatikan. Faktor reliabilitas itu sangat penting itu. Semisal nggak dicek nih reliabilitasnya, yo kita kan nggak tahu. Semisal langsung pakai rusak kan mengecewakan konsumen gitu. Makanya harus diperhatikan reliabilitasnya. Kemudian yang kedua ada faktor maintainability. Maintain itu dari pemeliharaan, dari kata pemeliharaannya itu kemudahan untuk pemeliharaan dan perbaikan. Nah, semakin barang tersebut mudah untuk diperbaiki, maka semakin tinggi kualitasnya dan semakin besar value dari konsumen tersebut. Misal nih kalian punya HP dan HP tersebut sedang rusak, tapi pas rusak itu nggak bisa dibeneri karena perbaikannya itu susah. Nah, kan percuma.
udah beli mahal-mahal, ternyata nggak bisa diperbaiki. Makanya kalau ini dalam mendesain produk itu ada faktor yang sangat penting, yaitu maintainability, agar mudah gitu loh pemeliharaannya, bagaimana dianalisis dulu, dicari, terus kemudian perbaikannya agar semisal rusak itu bisa diperbaiki lagi, bisa dipakai lagi gitu. Itu value konsumen yang menurut konsumen itu akan diberi value yang tinggi. Kemudian yang terakhir itu ada faktor umur. Nah, umur produk tersebut. Nah, ini juga penting faktor umur. Misal kita bikin produk, tapi belum ada sebulan produk tersebut udah rusak, kan ya percuma, boros gitu. Nah, makanya dalam produsen-produsen itu juga berlomba-lomba untuk meninggikan kualitas dari barang mereka sendiri agar awet, semisal rusak nggak rusak, semisal rusak mudah diperbaiki, terus gampang rusak, sebulan udah rusak, bisa dipakai bertahun-tahun gitu. Nah, ini 3 faktor yang sangat penting dalam menguji desain produk. Ada yang ditanyakan di sini? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, yang ketiga itu ada pengertian dari lembar kerja atau gambar kerja. Nah, pengertiannya sendiri itu lembar kerja atau gambar kerja adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan antara ide ke dalam wujud fisik. Gambar kerja harus dipahami oleh semua personel yang terlibat dalam proses pembangunan fisik. Ya. Intinya itu gambar kerja itu gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan. Nah, misal kita punya ide. Nah, ide tersebut dituangkan ke dalam gambar dan orang yang menggambar itu harus dapat menyampaikan pesannya kepada orang yang terlibat dalam proses pembuatan barang tersebut. Misalnya nih saya tukang gambar, kemudian yang tukang cetaknya, loh mas ini gimana ya nanti ini. Nah, makanya yang gambar juga harus benar-benar paham dan mampu menjelaskan gambar tersebut kepada orang yang akan terlibat memproduksi barang tersebut gitu. Kan nggak lucu sih misal udah gambar nih tapi ditanya ini ukuran ini gimana nanti ini fungsinya buat apa kok gini-gini. Nah, dia nggak bisa menjawab, kan aneh. Makanya orang yang gambar itu harus bisa menyampaikan idenya kepada orang yang terlibat dalam pembangunan produk tersebut. Itu lembar kerja atau gambar kerja. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita memasuki konsep lembar kerja atau gambar kerja. Sebenarnya ini sama aja ya. Ini ada gambar seorang yang sedang menggambar, itu namanya shop drawing. Jadi dia menerima pesanan gambar dari pelanggannya dan dia harus bisa menyampaikan uh, menerima ide-ide misal dari requestan kliennya. Dia harus bisa, misal kliennya minta begini, maka dia harus bisa menuangkan ide kliennya ke dalam gambar tersebut. Intinya sih gitu konsepnya. Nah, ini ada gambar teknik merupakan suatu bentuk ungkapan gagasan atau pemikiran mengenai suatu sistem, proses, cara kerja, konstruksi, diagram, rangkaian, dan petunjuk yang bertujuan untuk memberikan instruksi dan informasi dinyatakan dalam bentuk gambar atau lukisan teknik. Intinya konsepnya itu pokoknya harus ada saling keterkaitan antara yang gambar dan misal kayak tadi kliennya, itu pokoknya harus ada keterkaitan gitu. Nah, ini kan dan petunjuk bertujuan untuk memberikan instruksi informasi yang dinyatakan dalam bentuk gambar atau lukisan teknik. Gitu. Makanya orang yang gambar itu harus bisa menyampaikan informasi dari gambar tersebut kepada kliennya atau kepada orang yang terlibat dalam pembuatan produk tersebut. Gitu. Intinya konsepnya tuh seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada jenis-jenis gambar teknik.
Nah, dari jenisnya sendiri itu dibagi menjadi dua, gambar 2 dimensi, dan yang kedua itu ada gambar 3 dimensi. Nah, untuk gambar 2 dimensi kalian udah tahu ya, kayak semisal sketsa, terus pokoknya ilustrasi itu gambar 2 dimensi. Nah, untuk yang 3 dimensinya itu udah berbentuk kemasan produk seperti gambar yang ada di depan. Nah, gambar 2 dimensi yang pertama ya, gambar yang menampilkan salah satu bagian permukaan dari suatu benda sehingga permukaan lain tidak ditampilkan pada gambar tersebut, tetapi dapat ditampilkan di sampingnya, baik atas, bawah, samping, kanan maupun kirinya. Jadi dia menampilkan salah satu bagian, tapi permukaan lain itu tidak ditampilkan pada gambar tersebut, tetapi ditampilkan pada gambar ditampilkan di sampingnya. Kayak kalian kalau belajar gambar teknik itu kan ada dari atas, terus posisi atas, posisi kanan, posisi kiri gitu. Apa ya seperti itu, pokoknya arah dari atas gimana gambarnya, samping digambar bagaimana, terus bawah bagaimana gitu. Nah ya, kalau yang gambar 3 dimensi itu bentuk asli dari suatu benda sehingga tampilannya sama dengan benda aslinya, jadi itu udah benar-benar real ya. Pada gambar 3 dimensi terdapat juga ukuran umum dari suatu benda tetapi tidak sedetail gambar 2 dimensi. Nah, iya. Kalau gambar 2 dimensi kan kalian tahu udah semisal sisinya pasti ditaruh dimensinya berapa, semisal 5 cm. Nah, kalau yang 3 dimensi itu kan nggak mungkin ditulisin 5 cm. Nah, begitu itu bedanya. Nah, kemudian kita yang berikutnya akan belajar tentang tujuan gambar kerja. Apa sih tujuan gambar kerja? Nah, tujuan gambar kerja itu ada 4. Yang pertama itu menyampaikan informasi, yang kedua itu bahan dokumentasi, yang ketiga gagasan, yang keempat konsep abstrak. Nah, yang pertama itu menyampaikan informasi ya. Tujuannya itu gambar hanya berarti sebagai konsep dari suatu gagasan sehingga tidak diperlukan aturan dalam gambar tersebut. Jadi gambar itu cuma konsep dari ide. Jadi nggak terserah, semisal saya mau, berarti terserah saya yang buat. Jadi hanya sebagai konsep dari ide pokoknya dan tidak ada aturan yang mengikat gitu. Menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua itu bahan dokumentasi. Tujuannya itu merupakan dokumen penting di mana data teknis mengenai suatu produk tercantum secara padat. Iya, karena di situ ada ukuran-ukurannya dan gambar tersebut akan menjelaskan bagian-bagiannya. Ini fungsinya untuk apa, untuk apa, untuk apa. Dan data tersebut merupakan data yang penting. Jadi buat untuk bahan dokumentasi. Kemudian tujuan gambar yaitu sebagai gagasan, yaitu menuangkan gagasan untuk pengembangan. Jadi idenya itu semisal gambar itu idenya dari ide dituangkan ke dalam gambar untuk mengembangkan suatu produk tersebut. Itu bisa untuk mengembangkan suatu produk tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada konsep abstrak, yaitu konsep abstrak dalam pikiran seorang perancang untuk membuat sebuah bahan teknik dituangkan dalam bentuk gambar, biasanya berupa sketsa. Iya bisa, misal kayak orang ya disuruh gambar itu biasanya sketsa dulu, maksudnya nggak tepat pakai perbandingan dahulu. Biasanya kalau sketsa kan perbandingan, ya bukan ukuran aslinya dulu, baru kalau udah setuju dari semua klien tersebut, baru dipikirkan ukuran-ukuran aslinya. Jadi bisa jadi dari konsep abstrak terlebih dahulu sebelum ke ukuran aslinya. Nah, itu dari tujuan gambar. Ada 4. Ya, kemudian yang ini itu ya yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar kerja. Apa ya itu kerja ya, harusnya kerja. Ada 4 juga. Sebenarnya ini ada 6 ya, tapi ibu singkat jadi ada 4. Yang pertama itu ada
Yang perlu diperhatikan yang pertama ada keamanan produk tersebut. Benar. Barang tersebut aman enggak? Nah, itu harus dicek terlebih dahulu, itu penting. Semisal barang tersebut digunakan malah mencelakakan orang lain, kan malah perusahaan tersebut malah rugi dan konsumen malah kecewa terhadap barang tersebut. Itu sangat diantisipasi. Itu keamanan produk tersebut harus dicek, pokoknya keamanan terlebih dahulu, bahaya atau enggak, beracun atau enggak, macam-macam barangan, makanya harus dicek keamanan produk tersebut. Kemudian yang kedua itu ergonomis dari produk tersebut. Ya semisal orang Indonesia kan rata-rata banyak ya kebutuhannya, makanya sebisa mungkin didesain seergonomis mungkin gitu. Sebisa mungkin ya kualitas tetap diutamakan, tapi ergonomisnya juga jangan lupa, kita harus cari-cari bahan yang bagus bagaimana agar bisa menghasilkan suatu produk yang ergonomis. Jika kualitasnya bagus dan itu ergonomis, pasti itu konsumennya akan memberi nilai value yang tinggi untuk produk tersebut, akan memberi value yang tinggi untuk produk tersebut, itu pasti, karena customernya puas dengan produk tersebut, kualitasnya bagus juga ergonomis, itu nilai plus yang menurut ibu itu penting sih. Kemudian yang ketiga itu ada kemudahan dalam penggunaan dan efisien atau tidaknya. Ya, jadi pendesainan tersebut harus dipikirkan kemudahan dalam penggunaannya. Jangan misalnya kamu desain tapi kamu nggak mikir ini cara pakainya itu susah atau enggak. Nah, kamu harus memikirkan kemudahan dalam penggunaannya dan efisien atau tidaknya, perlu membutuhkan waktu yang lama atau enggak, itu sangat penting juga menurutku, tidak membuang-buang waktu. Kemudian yang terakhir itu ada bahan baku dan model yang dibuat. Nah, ini berkaitan dengan ergonomis tersebut. Cari bahan baku yang paling sesuai sama target konsumen-konsumen yang akan dipasarkan tersebut. Nah, misal targetnya konsumen kelas menengah, maka cari bahan baku atau model yang cocok dengan ekonomi menengah tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan gambar kerja. Langkah-langkah pembuatan gambar kerja itu ada 4. Yang pertama itu mencari produk atau gagasan produk yang sesuai dengan pasar. Kemudian ditetapkan ide tersebut. Jika sudah mencari ide, terus yang udah sesuai nih, maka langsung aja ditetapin ide tersebut. Terus ditetapin. Kemudian habis ditetapin, yang kedua langsung membuat gambar produk, langsung digambar produknya. Kalau udah idenya ini udah dapet nih anak ini, nah langsung ditetapin, habis itu langsung dituangin dalam gambar desain. Kemudian setelah didesain, yang ketiga langsung bikin prototipenya, membuat prototipe produk, bisa dari tanah liat atau bahan lunak lainnya, dicoba agar konsumen tahu sebelum disebarkan secara massal, konsumen tahu bagaimana bentuknya seperti apa, bagus atau tidaknya. Kalau digambar kan itu masih itu ya, belum barang realnya, jadi kita masih harus membayangkan. Kalau yang dibuat prototipe kan itu udah mirip kayak barang aslinya, jadi kita tahu gitu. Yang terakhir itu dianalisis contoh produk tersebut dan kemudian jika ada kurangnya dievaluasi. Nah, setelah udah buat prototipenya, nah prototipe tersebut dianalisis, gini fungsinya apa, terus kalau kayak gini jadinya gimana ya, kalau ini bentuknya begini jadinya gimana ya, terus habis itu misal ada kurang ini
udah dicoba dan semisal ada kekurangan maka kemudian dievaluasi, dan habis itu baru kita mengofikkan benar-benar dalam memproduksi barang tersebut. Tuh, nah dalam tahapan dalam pembuatan prototipe yang pertama, sebenarnya kemarin ini kita udah belajar ya, tapi kita mengulang sekilas aja. Yang pertama ada diidentifikasi dahulu, dilihat, diidentifikasi pokoknya. Terus kemudian dibuat. Nah, habis dibuat, diuji barang tersebut. Nah, setelah diuji, ada kesalahan, baru diperbaiki. Nah, semisal diperbaiki, kemudian diuji lagi, ada kesalahan, diperbaiki lagi. Pokoknya sampai hasil tersebut maksimal, sesuai target maksimalnya dari yang membuat barang tersebut. Kemudian habis itu mengembangkan konversi produksi, ya habis itu diproduksi itu. Nah, yang kedua yang berikutnya itu ada metode prototyping. Nah, untuk metodenya sendiri prototyping itu ada dua, yaitu metode non komputer dan metode komputer base atau metode dari basicnya komputer. Nah, untuk yang non komputer tersebut, metode ini biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Ya, contohnya kayak sketsa dan storyboarding ya. Ya benar. Kalau sketsa kan maksudnya langsung gitu loh. Biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Kita langsung menggambar sketsanya bagaimana ini idenya, langsung dituangkan ke dalam sketsa tersebut. Baru kita nanti cari bahan-bahan lainnya kayak model, efisiensi, terus bahan-bahannya itu berikutnya setelah kita bikin sketsa tersebut. Kalau storyboarding juga sama. Storyboarding itu lembaran kertas yang berisi contoh tampilan antarmuka pengguna. Sama aja sih. Dengan setiap antarmuka layar diperlihatkan pada lembar-lembar yang berbeda. Ini sama aja kayak sketsa sih. Jadi dibuat terlebih dahulu baru kita memikirkan yang langkah selanjutnya itu apa. Itu metode yang pertama, non komputer atau tanpa komputer. Ini cuma nggak pakai pokoknya nggak pakai mesin, jadi kayak sketsa. Storyboarding ya berarti ditulis pakai tangan. Tuh. Mungkin nanti Ibu bisa share ya ke kalian bagaimana sketsa, bagaimana storyboarding biar kalian juga nggak awang-awang. Kemudian yang kedua itu ada metode komputer base. Nah, untuk yang metode kedua ini, prototipe cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu untuk mengurangi interaksi siklus pengembangan. Pengembangan itu apa ya? Jadi ini metode basisnya itu langsung menggunakan komputer, kayak langsung didesain pakai Corel Draw, terus kayak ya pokoknya pakai software di komputer itu metode komputer base itu langsung terjunnya di situ, nggak perlu pakai sketsa dulu, nggak perlu ditulis tangan di storyboarding itu nggak perlu, ini langsung terjun ke softwarenya yang buat desain produk tersebut. Itu metode komputer base. Nah, yang terakhir itu ada prototyping tools atau alat untuk prototyping. Alatnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu draw program, itu pen itu salah ya. Draw program tipe draw program. Yang kedua itu ada slideshow. Yang ketiga itu ada interface builder. Nah, untuk yang pertama, draw program itu menggambar setiap layar baik untuk dilihat. Nah, pokoknya ini digambar prototipenya yang baik untuk dilihat. Ini prototipe biasanya itu prototipe horizontal ya. Contoh softwarenya itu pakai Adobe,
Photoshop, ya bisa pakai Corel Draw. Kalau Adobe dibagi menjadi AI, terus banyak itu yang buat ngedit-ngedit. Nah kalau Corel Draw emang itu udah dari dulu buat desain udah. Kemudian yang kedua itu ada slideshow. Nah, tampilan seperti storyboard dengan animasi perubahan di antaranya. Nah, kalau storyboard itu kan kita tulis tangan ya. Nah, kalau ini itu tampilannya itu mirip storyboard, tapi ini ada animasi perubahannya. Nah, ini untuk memberikan user catatan yang sangat spesifik. Jadi ada catatannya untuk usernya. Nah, untuk softwarenya sendiri itu ada PowerPoint, Hypercut, Macromedia Director, HTML. Itu yang slideshow. Ini langsung dibikin di PowerPoint bisa, di Macromedia bisa, di Hypercut bisa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ada interface builder. Interface itu berarti tatap muka ya. Terus untuk menampilkan jendela, kendali, dan lain-lain dari interface-nya. Dan interface tersebut itu mengizinkan dapat import teks juga, grafik dari media lain itu lengkap sih dan mudah penggunaannya daripada kedua alat tersebut, alat lainnya. Nah, lebih mudah. Tapi menurut Ibu itu desainnya sangat sederhana dan yang punya itu cuma Microsoft Visual Basic. Itu mungkin kalau Ibu lebih cocok kalau desain-desain ke Corel Draw, dia bisa menurut Ibu dia software yang paling tahu kemauan kita. Misal kita mau desain bentuknya seperti ini, seperti itu, pokoknya bisa semua di Corel Draw, di modif bisa semua. Itu sih menurut itu. Nah, mungkin untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Nah, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya seperti biasa Ibu kasih oleh-oleh ya. Mungkin besok kalian mengumpulkan desain gambar kerja kalian. Terserah mau didesain pakai Photoshop boleh, Corel Draw boleh. Terus habis itu dikirim ke Google Classroom seperti biasa. Nanti habis ini Ibu kirimkan formatnya di Google Classroom. Jadi stay tune pada Google Classroom adik-adik. Itu mungkin sampai di sini pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada gangguan, mungkin ada suara-suara yang nggak enak atau Ibu dalam bicara masih kurang lancar, ya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ya mungkin cukup itu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.